Menggugurkan. Wajah Kalila pucat. Itu jelas membuat Indi yang sejak tadi ada di depannya terus melihat khawatir padanya. Tapi sayangnya, Kalila tak mengatakan secara gamblang kalau dia sakit. "Lah, kalau sakit kenapa ke kampus?" tanya Indi. Memang hanya Indi satu-satunya yang mengerti akan dirinya. Hanya Indi satu-satunya yang tahu masalah keluarganya. Kalila menghela nafasnya panjang, kemudian memijat pangkal hidungnya. Kepalanya benar-benar pusing memikirkan semua apa yang baru saja terjadi. Dia hamil anak Abid. Belum lagi rasa mualnya membuat dia benar-benar tak nyaman. Oh Tuhan, dia harus menggugurkan kandungannya. Harus menghilangkan anak di dalam perutnya. Dia belum siap menikah, belum siap hamil, belum siap dari segalanya. Dia ingin mengejar karirnya. "Sore nanti temenin gue," pinta Kalila membuat Indi mengernyit heran. Dia menatap Kalila dengan sebelah alisnya terangkat. "Kemana?" "Nanti gue kasih tahu kemana, asal lo temenin gue." "Sok misterius lo," sungut Indi tak dibalas oleh Kalila. Kalila lebih memilih untuk menyeruput teh hangat yang tadi dia pesan pada penjaga kantin. Namun, ketenangannya tersebut hanya sesaat kala suara Abid memanggilnya. "Kalila." Tubuh Kalila menegang mendengar suara Abid. Takut Abid kembali mencercanya dengan kalimat tanggung jawab. Gadis itu tak berani menoleh, tak berani juga menyahut panggilan Abid. Kedatangan Abid malah membuatnya ketakutan. "Bagaimana kabar kamu?" tanya Abid sekadar berbasa-basi. Kalila tak menjawab. Dia hanya diam dan sama sekali tak bergerak. Sontak saja membuat Indi kesal pada sahabatnya ini. Kenapa dengan Kalila sebenarnya? Dia terlihat begitu menghindari Abid. Bahkan sebulan ini Kalila menyia-nyiakan kesempatan untuk bimbingan dengan Abid. Padahal Abid selalu ada di kampus sebulan terakhir ini. "Lah, lo kenapa sih?" Pak Abid nanya tuh. Geram Indi membuat Kalila langsung tersadar. "Gue gak bisa, gue harus pergi sekarang," kata Kalila membuat Indi dan Abid menatap Kalila heran. Kala Kalila meninggalkan Abid dan Indi di kantin, membuat Indi tersenyum kecil pada Abid. Tak enak hati pada dosen mereka itu, karena Kalila tiba-tiba saja pergi tanpa membalas sapaan Abid, atau menjawab pertanyaan Abid. Sedangkan Abid menunduk dalam, kecewa karena Kalila lagi-lagi tak mau bicara padanya. Pria itu sadar akan kesalahannya, maka dari itu dia ingin memperbaikinya semuanya. "Maaf Pak, Kalila emang kayak gitu. Lagi sakit masalahnya. Jadi agak aneh. Apalagi tadi pagi isi perutnya udah keluar banyak," kata Indi memohon maaf atas nama Kalila. Mendengar itu, Abid seketika menoleh pada Indi. Dia juga menatap Indi dengan tatapan bertanya miliknya. "Maksudnya?" "Yang mana Pak?" "Isi perutnya udah keluar banyak. Maksudnya apa?" Indi mangut-mangut, paham dengan pertanyaan Abid. "Oh itu, dia dari pagi mual-mual, baru siang ini baikan. Tadi saya lama nemenin dia di toilet." "Mual-mual? Bukankah itu tanda-tanda kehamilan?" Abid sempat mencari artikel tentang tanda-tanda kehamilan, dan salah satunya adalah mual-mual. Abid yakin, Kalila pasti hamil. Ah sial, kenapa juga dia harus berlama-lama mencari ide? "Sialan, gue bakal nyesel selamanya kalau nggak tanggung jawab," gumam Abid dan langsung berlari dari area kantin, meninggalkan Indi yang heran melihat pada Abid. Ada masalah apa sebenarnya antara Kalila dan Abid? Bersyukur, Kalila masih belum keluar dari area kampus. Pria itu dapat melihat Kalila yang tengah celingak-celinguk di tempat parkiran motor di belakang perpustakaan. Parkiran yang memang sepi karena berada di paling ujung kampus. "Saya tahu, kamu pasti hamil Kalila," ucap Abid seketika membuat Kalila menoleh padanya. Mata Kalila melotot saat mendengarnya, lalu bersuara, "Bisa berhenti bahas hal itu di kampus? Saya nggak nyaman Pak, dan nggak mau juga ada yang dengar." Abid menghela nafasnya panjang.
Pria itu juga sebenarnya tak ingin membahas hal seperti ini di kampus. Tetapi hanya di kampus satu-satunya tempat dia bisa bertemu dengan Kalila. Itu pun Kalila juga sering menghindarinya selama sebulan ini. Saya tahu kamu gak nyaman, maka dari itu kita ke ruangan saya. Kita perlu bicara, Kalila. Gak perlu, Pak, karena saya akan menggugurkan anak ini. Abid menggeleng. Dia memang brengsek karena sudah merusak masa depan Kalila. Tapi dia bukan ayah yang jahat karena membiarkan anaknya pergi untuk selamanya. Sekalipun dia tak memiliki perasaan apa-apa pada Kalila, bukan berarti dia membenci anak yang ada di dalam kandungan Kalila. Jangan, saya mohon, pinta Abid dengan memelas. Maaf Pak, tapi anak itu merusak semua rencana saya. Bukan salah dia, salah saya Kalila. Yang patut disalahkan itu saya. Saya mohon sama kamu. Lirih Abid lemah. Kalila yang mendengarnya langsung tertawa sumbang. Iya, benar apa yang dikatakan Abid. Abid adalah orang yang patut disalahkan atas apa yang tengah menimpanya. Maka dari itu, dia harus melenyapkan janin ini. Janin yang hadir karena kesalahan tak pantas hadir di dunia. Gadis itu melihat kanan kiri serta melihat ke belakang. Barangkali ada orang yang mendengar apa yang mereka katakan. Kalila menghembuskan nafasnya lega karena parkiran ini begitu sepi. Di parkiran saja hanya ada 3 motor. Ini keputusan saya, Pak. Pak Abid nggak usah ikut campur. Saya benar-benar akan tanggung jawab, Kalila. Tolong jangan buat saya jadi ayah yang jahat hanya karena nggak bisa cegah kamu. Itu urusan Pak Abid. Kemudian Kalila langsung menuju motornya. Mengendarai motornya untuk keluar dari area kampus. Dia tak ingin berlama-lama. Janin ini mengganggunya. Namun sebelum itu, Kalila menghubungi Indi. Menyuruh Indi untuk langsung ke minimarket yang tak jauh dari kampus. Indi tak henti-hentinya bersungut lantaran Kalila yang begitu misterius, tanpa memberitahukan padanya kemana mereka akan pergi. Sahabatnya itu terus saja membawa motornya. Bahkan hingga mereka masuk ke gang sempit pun, Kalila masih tak menjawab akan kemana mereka pergi. Lah, lo gak ada niatan mau bunuh gue kan? Tanya Indi sudah mulai ketakutan. Apalagi saat Kalila membawanya ke tempat kumuh. Parno banget loh, gue gak sejahat itu. Terus kita kemana? Desak Indi tetapi tak dijawab oleh Kalila. Kesal karena pertanyaannya tak dijawab, Indi pun berkata mengancam Kalila. Kalau lo gak ngasih tahu, gue loncat nih. Kalila tetap tak merespon, karena yakin Indi tak senekat itu untuk loncat. Kalila, sentak Indi. Kedukun beranak Indi, jawab Kalila pada akhirnya. Indi sontak saja terkejut. Kenapa sahabatnya ini tiba-tiba ingin kedukun beranak? Karena tak mengerti, Indi menyuruh Kalila untuk berhenti. Gadis itu bahkan memukul pundak Kalila berkali-kali. Stop. Berhenti Kalila. Kenapa Cindy? Tanya Kalila setelah dia menghentikan motornya. Ngapain ke dukun beranak? Bakal gue cerita setelah dari dukun beranak, pungkas Kalila. Indi menggelengkan kepalanya cepat. Dia tak terima Kalila bercerita setelah dari dukun beranak. Dia ingin ceritanya sekarang juga. Enggak, cari warung atau apa gitu. Tempat kita bisa ngomong. Kalau perlu putar balik. Perintah Indi tak boleh dibantah. Kalila mendengkus mendengarnya. Walau begitu, dia tetap menjalankan motornya. Melewati gang sempit hingga mereka sampai di jalanan yang cukup besar. Dan ada warung makan di sana. Kalila langsung menghentikan motornya. Lalu Indi turun dan dia ikut turun juga. Keduanya sama-sama memasuki warung tersebut. Mengambil tempat yang paling jauh dari tempat pemilik warung memasak, juga dari pengunjung setelah memesan. Kalila yang mengajak dan Indi rasa ada hal penting yang akan diceritakan Kalila. Jadi, gue hamil. Hanya kata itu yang keluar, tapi sukses membuat Indi melebarkan matanya tak percaya. What the fuck? Gila lo ya? Udah sampai seks bebas. Otak lo di mana lah? Omel Indi. Bukan kayak gitu, Ndi. Pak Abi tak hancurin masa depan gue. Dia ambil kehormatan gue secara paksa sampai gue hamil. Gue gak siap nikah. Gak siap juga hamil. Apa kata keluarga sama orang-orang kalau gue hamil di luar nikah?
Maka dari itu lo selalu menghindar sama Pak Abid. Lo gak mau dia tanggung jawab. Kalila mengangguk membenarkan. Lah, masih bagus dia mau tanggung jawab. Gimana kalau dia gak mau tanggung jawab? Bukan itu masalahnya, Di. Lo tahu sendiri kan gimana keluarga gue sama gue. Mereka malah semakin gak suka sama gue. Semakin banding-bandingin gue sama Kalula. Lah, gue rasa lo harus pikir-pikir dulu. Biar bagaimanapun, janin itu gak salah. Jangan sampai lo nyesel nantinya. Ini hal yang membuat Kalila tak ingin bercerita lebih awal. Indi akan terus mengomel atau bahkan berujung dengan dia yang gagal menggugurkan kandungannya. Pengakuan. Tumben pulang. Biasanya juga pulang ke apartemen. Sindir Mona, Mama Abid. Wanita parubaya itu heran melihat anaknya yang pulang ke rumah tanpa dipanggil. Biasanya, dia dan suami harus berkoar-koar dulu di grup keluarga agar Abid pulang. Tapi kali ini, Abid pulang sendiri tanpa mereka harus berkoar-koar di grup keluarga. Bukankah ini adalah hal yang paling langka? Namun, Abid tak membalas perkataan mamanya. Dia malah langsung mendudukkan tubuhnya di samping mamanya yang tengah memainkan game di ponselnya. Memang semenjak kakaknya dan gadis pujaannya menjalin hubungan sampai menikah, dia sudah sangat jarang pulang. Di hari pernikahan kakaknya pun dia tak datang, dan memilih menghabiskan waktunya di kampus, kemudian lanjut ke klub malam dan berujung dengan dia yang merenggut kehormatan Kalila. Kabar mana, Mah? Lagi jalan sama istrinya. Maklum pengantin baru. Gak honeymoon. Ngapain kamu nanya kayak gitu? Kenapa? Mau ikut juga? Tanya mamanya dengan ketus, membuat Abid meringis pelan. Pria itu pulang ke rumah memiliki tujuan. Dia ingin menceritakan pada mamanya perihal masalah yang tengah menimpanya. Tetapi hal pertama yang dia lakukan adalah mengajak mamanya untuk berbasa-basi sebelum menceritakan masalah yang tengah menimpanya. Tapi sepertinya dia tak bisa langsung mengatakan pada mamanya. Dia juga harus menceritakan pada papa dan kakaknya. Biar bagaimanapun, biar nantinya mereka marah pada Abid, mereka harus tetap tahu akan masalah yang menimpanya. Tak peduli nantinya dia dihajar kakaknya. Kenapa pulang? Tanya Mona. Wanita itu mengalihkan perhatiannya dari ponsel ke Abid yang ada di sampingnya. Ada yang mau Abid kasih tahu, tapi nanti kalau Kabara udah pulang. Mona mengernyit heran, menatap pada anaknya dengan mata memicing, menginterogasi anaknya. Apa? Nanti, kalau semuanya udah kumpul. Oke, asal bukan yang aneh-aneh. Lagi, Abid meringis pelan. Dia bahkan menggaruk tengkuknya lantaran mendengar apa yang mamanya katakan. Justru apa yang dia katakan lebih dari hal yang aneh. Bagaimana nanti reaksi keluarganya? Setelah makan malam telah usai, semua keluarga Al-Halifi berkumpul di ruang tamu tanpa terkecuali. Ada Zen, Papa Abid, Mona, ada Bara dan Nisa. Istri Bara sekaligus gadis pujaan hati Abid. Dan ada Abid juga tentunya. Rutinitas keluarga itu setelah makan malam akan berkumpul bersama di ruang keluarga. Hanya sekedar bercerita perihal keseharian, meminta nasihat, atau mungkin meminta untuk membantu menyelesaikan masalah. Mereka semua saling bercerita, tetapi tidak dengan Abid yang memilih diam. Pria itu tengah merangkai kata untuk menceritakan semuanya pada keluarga Al-Halifi. Menceritakan perihal Kalila yang hamil karena dirinya. Kalau Sabit gimana? Tanya Zain. Pria bernama lengkap Sabit Al-Halifi seketika menoleh pada papanya. Dia memaksakan senyumnya agar tak begitu kelihatan tengah menyembunyikan sesuatu. Abid berdehem pelan, kemudian tersenyum pada anggota keluarganya. Ada yang mau Abid cerita? Ya udah cerita aja, biasanya emang gitu kan? Timpal mamanya. Mona tentu tak bodoh. Dia menyadari kalau ada yang disembunyikan anaknya di belakangnya. Apalagi Abid seringkali tak membalas pesannya. Mona mengenal bagaimana Abid.
Abid tipe orang yang tak akan membalas pesan siapapun jika dia tengah ada masalah. Abid udah hamilin anak orang. Ungkap Abid sukses membuat semua terdiam. Kecuali papanya yang sudah marah besar dan langsung menarik Abid dan memukul wajah Abid dengan begeman mentah. "Kamu bilang apa tadi, hah?" bentak Zain. Abid tak menjawab. Dia hanya diam, membiarkan papanya menghajar dirinya hingga puas. Sementara mamanya sudah menangis di pelukan Nisa. Bukan hanya papanya yang menghajar Abid, tapi juga Bara, kakaknya. "Papa gak pernah ngajarin kamu untuk jadi anak brengsek seperti ini, Abid. Mama selalu ajarin kamu jadi anak yang menjaga dan melindungi perempuan. Terus kenapa jadi seperti ini, hah?" Nafas Zain memburu setelah menghajar Abid. Tapi sayangnya, Bara masih memukul Abid hingga amarahnya reda. Dia marah pada adiknya yang merusak anak gadis orang. Bara merasa gagal menjadi kakak yang baik, walau dia sudah sangat sering menasehati Abid. "Hanya karena lu ditolak Nisa, berujung lu cari kesenangan di luar. Lo gila ya?" kata Bara setelah dia selesai menghajar Abid. Ketika pria itu berniat kembali menghajar adiknya, Nisa sang istri sudah menahannya lebih dulu. "Udah mas, kita bisa dengar penjelasan Abid lebih dulu. Barangkali mereka sama-sama suka melakukannya," tutur Nisa mencoba menenangkan sang suami. Sayangnya, Abid menyalah, mengatakan yang sebenarnya pada keluarganya. Dia tak ingin menyembunyikan apapun itu. "Bukan sama-sama suka." Abid merenggut kehormatannya. "Anjing loh," teriak Bara dan langsung menendang pinggang Abid, membuat mamanya yang melihat itu berteriak. Tak tega melihat anaknya dihajar oleh Zain dan Bara. "Mas," sentak Nisa. Dia menarik Bara menjauh dari Abid, agar Bara tak lagi-lagi menghajar Abid. Abid bisa saja mati jika Bara masih terus menghajarnya. Nisa tak ingin suaminya menjadi seorang pembunuh. "Lepas Nisa," bentak Bara mencoba melepaskan tangan Nisa yang menarik tangannya dengan erat. "Dia adik kamu. Dia bisa mati kalau kamu hajar dia tanpa henti," ucap Nisa masih berusaha menahan suaminya agar tak lagi-lagi menghajar Abid. Nisa kasihan melihatnya, apalagi saat melihat ibu mertuanya yang hanya bisa menangis di tempatnya. "Dia pantas mati. Udah bikin keluarga malu," balas Bara berapi-api. Mona yang tadinya hanya bisa menangis pun bangkit dari duduknya, menghampiri Abid dengan langkah yang tertatih. Melihat Abid yang tak dapat bergerak karena kesakitan, membuatnya tak tega melihat anaknya itu. Pasti sakit. Wajah Abid hampir semua dipenuhi oleh darah. Sudut bibir sobek, sudut matanya juga sobek, pipi lebam, hidung mengeluarkan darah tanpa henti. Bahkan Abid sudah muntah darah tadi saat Bara menendang pinggangnya. "Bangun nak, ayo, mama obatin." "Biarkan dia seperti itu Mona," serga Zain. "Dia anakku, aku ibunya. Sebesar apapun kesalahannya, tak pernah sekalipun menghilangkan rasa sayangku padanya Zain. Masih banyak yang belum kita dengar dari Abid, tapi kamu sama Bara udah menghajar dia habis-habisan." Tutur Mona membantu Abid bangkit dari tempatnya. Walau merasakan nyeri di wajah juga pinggangnya, Abid tetap bangkit dari duduknya. Dia langsung duduk di sofa dibantu oleh mamanya. "Ceritakan sama mama dan papa besok pagi. Mama obatin, habis ini istirahat." "Maaf ma," lirih Abid membuat Mona menggeleng. "Pasti ada yang Abid belum cerita. Ceritakan semuanya besok pagi, setelah sarapan." Abid mengangguk, membenarkan apa yang mamanya katakan. Dia masih belum menceritakan kenapa bisa dia merenggut kehormatan Kalila. Belum menceritakan perihal Kalila yang tak ingin dia bertanggung jawab. Belum juga menceritakan perihal Kalila yang ingin menggugurkan kandungannya. Abid berharap, semoga saja Kalila belum menggugurkan kandungannya. Dia harus bergerak cepat, tak ingin menyesal di kemudian hari. Pengakuan Part 2. Kala pagi telah tiba dan mereka sarapan bersama, Abid langsung duduk di ruang keluarga bersama anggota keluarga intinya. Kecuali Bara yang memilih ke kantor daripada harus mendengar penjelasan Abid. Kakaknya Abid itu masih marah besar pada Abid
yang sudah menghancurkan masa depan anak orang. Cerita sedetail mungkin. Perintah papanya membuat Abid menarik nafasnya panjang. Pipinya bengkak, bibirnya juga terasa nyeri saat makan dan berbicara. Tapi Abid tetap akan menceritakan semuanya pada keluarganya. Maaf, Abid memang brengsek. Kalimat itu yang pertama kali keluar dari mulut Abid, memohon maaf sebesar-besarnya pada keluarganya karena telah berbuat salah. Abid menunduk, mencoba mengingat apa semua yang terjadi hari itu, tepat di hari pernikahan kakaknya dan gadis pujaannya. Hari itu Abid ke klub malam, hanya sekedar menghilangkan penat karena lelah. Ungkap Abid, menghilangkan penat karena lelah atau mencoba melampiaskan rasa sakit hatimu. Sindir Zen. Abid mendengus kesal mendengarnya. Dia masih belum bercerita secara detail, tapi papanya sudah menyela dengan cara menyindirnya. Salah satunya Pak, tapi emang mau menghilangkan penat aja, karena seharian sibuk di kampus. Abid waktu itu mabuk berat, sama sekali gak sadar. Bangun-bangun sudah ada Kalila di samping. Dia nangis. Kami berdua sama-sama gak pakai apa-apa. Namanya Kalila. Selamona dibalas dengan anggukan kepala dari Abid. Tapi dia gak mau Abid tanggung jawab. Dia mau aborsi. Mona dan Nisa menutup mulutnya tak percaya mendengar apa yang dikatakan Abid. Bagaimana bisa ada ibu yang begitu jahat? Tapi Mah, Abid akan berusaha. Abid akan tetap tanggung jawab. Abid akan cegah dia untuk aborsi. Biar bagaimanapun, janin itu gak salah. Yang salah Abid. Keluar dari rumah ini Abid. Jangan kembali sebelum perempuan itu mau menikah denganmu. Pungkas papanya tiba-tiba dan langsung berlalu, meninggalkan Mona, Abid serta Nisa di ruang keluarga. Abid yang mendengar itu tak dapat berkata apa-apa. Dia sadar akan kesalahannya. Pria itu akan berusaha agar Kalila menghentikan niatnya untuk menggugurkan kandungannya dan mau menikah dengannya, sekalipun tanpa cinta. Ini semua demi anaknya. Setelah 2 hari lamanya istirahat di apartemennya, Abid akhirnya masuk juga ke kampus. Walau pipinya masih lebam, semalam mamanya datang untuk mengobati wajahnya. Bersyukur mamanya dulu seorang perawat. Saat ini, pria itu melihat Kalila dan Indi yang tengah duduk bersama di gazebo, dekat gedung dekan dan jajarannya. Dari jarak sekitar 5 meter itu, Abid dapat melihat wajah Kalila yang begitu pucat. Bahkan Kalila terlihat begitu lemas. Melihat itu membuat Abid bersyukur karena Kalila masih belum menggugurkan kandungannya. Setidaknya dia memiliki kesempatan untuk membujuk Kalila agar dia bisa bertanggung jawab. Abid melihat, mulai dari Kalila yang membantu Indi, sampai dengan Kalila yang menyandarkan tubuh pada Indi. Semua tak pernah lepas dari penglihatan Abid. Kemudian Kalila dan Indi sama-sama turun dari gazebo, berjalan bersama. Namun langkah Kalila begitu lemah, wajahnya juga begitu sayu. Mungkin hari ini terasa berat bagi Kalila, karena pasti memuntahkan isi perutnya. Baru juga mereka memasuki koridor gedung Fakultas Bisnis, tubuh Kalila limbung. Indi yang ada di samping Kalila terkejut. Dia langsung menahan tubuh Kalila yang sudah tak sadarkan diri. Mereka dikerumuni mahasiswa yang ada di sekitar mereka. Melihat itu, Abid langsung berlari cepat menghampiri Kalila juga Indi, dengan wajah khawatirnya. Memasuki kerumunan mahasiswa, melihat juga ada yang mencoba membantu Kalila. Biar saya yang bawa Kalila ke rumah sakit, serga Abid agar yang lainnya berhenti menggendong Kalila. Abid langsung mengambil alih tubuh Kalila yang tadinya berada di gendongan salah satu mahasiswa yang ada di lokasi kejadian. Pria itu membawa Kalila menuju parkiran khusus dosen. Di belakangnya ada Indi yang ikut dengan kedua tangan yang membawa tas Kalila juga barang-barangnya sendiri. Pak, saya boleh ikut? Tanya Indi saat mereka sampai di parkiran. Abid mengangguk cepat. Dia tak tahu harus berkata apa, asal anak di kandungan Kalila baik-baik saja.
Langsung masuk, tolong jaga Kalila di belakang, pinta Abid. Indi tak berpikir lama. Gadis itu langsung masuk dan menerima tubuh Kalila untuk dibaringkan di pahanya. Indi dapat melihat bagaimana khawatirnya Abid. Apalagi saat Abid yang terlihat begitu tergesa-gesa membawa Kalila ke parkiran. Indi jadi penasaran, bagaimana reaksi Kalila saat tahu kalau ayah dari anak yang dikandungnya begitu khawatir melihatnya pingsan. Apa Kalila mau menerima Abid untuk bertanggung jawab? Atau tetap pada pendiriannya untuk menggugurkan kandungannya? Abid yang duduk di kursi kemudian agak linglung, tak tahu harus bagaimana saking khawatirnya. Dia bahkan salah menginjak antara pedal rem dan gas. Bersyukur tak sampai menabrak. Kurang lebih 15 menit mereka di perjalanan, mobil Abid memasuki area parkiran rumah sakit. Bahkan parahnya, Abid tak mematikan mesin mobilnya. Dia langsung berlari ke dalam rumah sakit untuk memanggil petugas rumah sakit untuk membawakan berangkar pasien. Ketika berangkar sudah tiba, Abid membuka pintu mobil bagian belakang, menggendong tubuh Kalila bridal style, dan meletakkan Kalila di berangkar dengan hati-hati. Saya mohon, tolong selamatkan anak yang ada di kandungannya. Di pikiran Abid, hanyalah anak yang ada di kandungan Kalila. Dia tak ingin menyesal nantinya, tak ingin keluarganya membencinya, dan tak ingin mendapatkan karma nantinya. Abid sejak tadi hanya mondar-mandir di depan ruang IGD, menunggu dokter yang tengah memeriksa Kalila. Dia benar-benar tak bisa tenang, apalagi tadi saat Kalila pingsan, pikirannya benar-benar buntu. Pak, bisa tenang sedikit? Kalila pasti baik-baik aja. Tegur Indi membuat Abid menghela nafasnya. Kalila pingsan, kata Abid. Saya tahu dan dia pingsan karena hamil. Kamu tahu dia hamil? Tahu. Saya juga tahu. Laki-laki brengsek mana yang sudah hancurin masa depan dia. Masa depan yang udah dia rancang sebagus mungkin. Balas Indi menohok tepat di hati Abid. Saya akan tanggung jawab, sekalipun Kalila nggak mau. Pungkas Abid kala dia melihat dokter keluar dari ruang IGD. Gimana dokter? Baik-baik aja kan? Kandungannya gimana? Dokter tersebut tersenyum kecil, memaklumi Abid yang terus-menerus bertanya. Dehidrasi emang sering terjadi pada ibu hamil. Apalagi jika ibu hamil sering sekali memuntahkan isi perutnya. Janin membutuhkan banyak nutrisi yang lebih. Pasien baik-baik saja. Saya juga sudah memasang infus. Selain itu, saya juga akan memberikan obat pereda mual untuk pasien. Pasien juga boleh keluar hari ini kalau cairan infusnya habis. Jelas dokter tersebut membuat Abid menghembuskan nafasnya lega. Kalau bisa Pak, istrinya ngidam tolong dituruti, apa saja. Jangan ditahan-tahan, asal istrinya masih mau makan. Kalau begitu saya permisi. Abid mengangguk pelan. Tak lupa juga dia berterima kasih pada dokter tersebut. Setelah dokter pergi, Indi mendelik tajam pada Abid. Saya nggak tahu kalau Pak Abid sebrengsek ini, menghamili mahasiswi bimbingannya. Kamu mending diam, kamu nggak tahu apa-apa. Kalila udah cerita sama saya. Pak Abid hanya menambah penderitaan Kalila.